Ialah ketika Anda tahu bahwa aku tidak tahu. Jadi di sini ketidaktahuan itu atas atau mau lewat hujan itu wajib untuk apa sih? Dari teman-teman mungkin ada yang tahu. Nah, kritis itu untuk apa? Kalau kita umpamanya kita itu Bentar aja nggak apa-apa, saling mendekati. Ini banyak, saya nggak apa-apa. Diskusi santai. Kita bisa memberikan ruang kepada setiap orang untuk mengutarakan harus memahami bagaimana itu psikologi manusia. Nah, sedangkan objek formal dari filsafat itu bagaimana kalian digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, atau dapat dikatakan bahwa bagaimana seseorang memiliki hak untuk berbagi informasi. Orang lain juga berhak memberikan informasi yang walaupun informasi tersebut dia sudah ketahui. Lalu Ada lagi? Nggak apa-apa. Karena kalau dari definisi filsafat sendiri itu memang tidak mempunyai titik temu, bukan tidak mempunyai titik temu ya. Kayak maksudnya banyak dari ahli-ahli pemikir itu yang berusaha memperututkan apa sih itu filsafat itu. Nah, maka dari itu untuk lebih jelasnya mengenai apa itu filsafat, apa objeknya dan bagaimana pentingnya filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari akan dipaparkan oleh teman-teman. Yang pertama oleh Mbak Nurul tentang apa itu filsafat. Sebelumnya sudah di-share PPT-nya, Mas? ya, Ya. Boleh dibaca itu? Itu PPT sekilas saja. materinya itu ya. Nah, dibuka aja nggak apa-apa. Itu hanya sekilas, nanti akan dijelaskan lebih rinci sama Mbak Nurul dan Mas Gadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di forum diskusi ini. Mungkin ketika teman-teman itu melihat sebuah pamflet itu masih ada yang belum tahu tentang apa itu filsafat sendiri. Seperti tadi yang dikatakan Bapak Levi bahwa filsafat ini kan sebuah dalam tanda kutip istilah yang belum dimengerti oleh masyarakat sekitar, dan banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa ketika kita, kalian atau semua masyarakat ketika belajar yang namanya filsafat itu akan mengarahkan kepada keadaisan, akan mengarahkan kepada kesesatan, atau bahkan mungkin nggak percaya akan membawa ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa filsafat yang lebih mengerti tentang filsafat itu sendiri itu menanggapi sentimen-sentimen ketika belajar filsafat kamu akan menjadi ateis itu sebenarnya enggak seperti itu. Jadi filsafat itu ketika kita melihat dari secara etimologi, kalau secara etimologi itu kan secara bahasa. Nah, secara bahasa filsafat itu kan lahir dari kota Yunani. materi waktunya dan juga mau waktunya untuk bareng-bareng ya di sini nanti selama 1 jam ke depan untuk ngobrolin soal filsafat. Mungkin di sini teman-teman ada penasaran atau bingung ya justru apa sih filsafat. Nah, nanti selama ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai soal itu. Jadi sebelumnya terima kasih juga kepada Mbak Ella yang sudah bersedia memvideoin kita. Jadi kita di sini meminta waktunya cuma 10 menit aja buat formalitas, karena kan kita selain hasil laporannya berupa artikel juga kita dibutuhkan kayak video gitu. Jadi nanti mohon nanti untuk 10 menit saja, atau kalau tidak kurang dari 10 menit kita formalitas ya. Nanti sehabis itu kita boleh diskusi santai. Mengenai filsafat sebelumnya kan pasti ada yang sudah mendengarnya ya. Pasti kebanyakan dari sini ada yang kuliah di Uiman Songo, banyak. Kebanyakan semester berapa? Satu. Satu.
Berarti ini win semua ya? Ya. Mayoritas bangsa masih mayoritas ini tidak semua. Ya, ada nggak sih lagi? Ada nggak asal aja sih ya? Nggak usah memperkenalkan siapa rektornya gitu ya. Ya sebelumnya juga pasti ada yang sudah mendengarkan kata filsafatnya gitu, apalagi di IPM pasti sudah mendengar kata filsafat, teologi, tokoh-tokohnya kayak Descartes, Socrates, pasti dari kalian semua sudah mendengarnya. Sebelumnya saya mau tanya, apa sih yang kalian tahu tentang filsafat itu? Bapak, siapa? Ada yang bagi mengajukan diri tentang apa itu filsafat? Bijaksanaan. Itu salah satu Ya. etimologinya. Dari ini perempuannya, ayo. Tentang filsafat, apa sih itu filsafat yang kalian tangkap? Oh, filsafat ini, filsafat itu. Pemikiran filsafat saya Kenapa ya? pemikiran. Sebuah pemikiran. Ada lagi? Sedangkan Sophia artinya yang benar dikatakan Mas tadi namanya apa Mas? Mas Syarul itu kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah mencari kebijaksanaan dalam artian kita itu mempertanyakan tentang sebuah jawaban-jawaban realitas yang ada gitu. Dalam artian filsafat itu sebagai cara berpikir kita untuk mempertanyakan tentang realitas-realitas yang ada. Dan kenapa filsafat itu sebagai mother of science, ibu dari segala ilmu yang ada. Karena tanpa filsafat pun jurusan seperti hukum, seperti teknologi, seperti sosiologi dan hukum-hukum lain dan ilmu-ilmu lainnya di kampus itu nggak akan ada ketika kita nggak berfilsafat. Jadi intinya ketika kita mempertanyakan tentang bumi, ketika kita mempertanyakan tentang alam, maka lahirlah ilmu. Kalau alam ilmu apa ya? Bisa fisika. Ketika kita mempertanyakan tentang pemerintahan, maka lahirlah ilmu politik. Ketika kita mempertanyakan tentang aturan-aturan, maka itu timbul seperti ilmu hukum. Nah, itu. Nah, padahal kalau dari definisi tadi sebenarnya ketika belajar filsafat itu juga bikin kita ateis. Justru ketika kita belajar filsafat itu apa namanya? Kita itu semakin kritis ketika kita menanggapi fenomena-fenomena yang ada gitu. Kita semakin nggak selalu percaya dengan apa yang ada. Selalu ketika kita berfilsafat, kita pasti ketika kita membaca sebuah berita atau sebuah media, itu kan kebanyakan orang Indonesia kan ketika membaca sebuah media itu kan hanya sebagai judulnya saja, nggak sampai kita menelisik secara mendalam atau secara radikal. Itu nggak dilihat dari sumbernya mana, nggak dilihat dari tulisannya mana. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu nggak kritis ketika membaca berita itu hanya dilihat dari judulnya saja lalu menyimpulkan dengan seenaknya. Nah, maka dari itu penting sekali kita itu belajar apa yang namanya filsafat, karena kalau nggak berfilsafat ya nggak ada ilmu-ilmu yang lain seperti itu.